Halo, jumpa lagi di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Kali ini kita kedatangan lagi Honda CR-V Turbo. Honda CR-V Turbo ini versi faceliftnya ya guys. Mobilnya baru datang, keluar plat nomor, langsung menuju ke workshop kami di Bilangan Sunter. Nah, proses pertamanya ini seperti biasa kita akan tampilkan video mengenai pemasangan peredam ground zero. Ketebalannya 1,7 mili, bahannya aluminium butir rubber. Kita bisa lihat bagian dalamnya, kita pasang peredam juga full. Bagian tulang pintunya pun kita kasih peredam juga. Lalu untuk pintu tengahnya kita kasih peredam juga 2 layer, bagian dalam dan bagian luar. Kita bisa lihat ini speaker standarnya, kita tidak ganti, kita masih pertahankan karena memang fokus main di depan. Untuk pemasangan peredam di pintu tengah ini menghabiskan 5 lembar, sedangkan untuk pintu depan menghabiskan 7 lembar. Nah, setelah pemasangan pada 4 pintu Honda CR-V Turbo ini, kita bisa lihat lantainya ini belum ada peredam sama sekali. Kita akan pasang dari bawah dashboard sampai ke ban serep bagian belakang. Untuk peredam lantai dari bawah dashboard sampai ban serep ini kira-kira bisa menghabiskan peredamnya itu 20 lembar. Sebagai informasi aja, banyak peredam yang beredar di pasaran. Yang bagus yang mana silakan kalian tentukan sendiri. Dan pastikan peredam yang kalian pilih itu bisa kalian Google, bisa kalian lihat reviewnya, atau mungkin juga bisa kita lihat pabriknya di mana, perusahaannya apa, itu akan lebih meyakinkan. Seperti Ground Zero ini memang diakui di Jermani, memang produk dari Jerman. Hasilnya pun sudah diakui di berbagai negara-negara seperti di Eropa, di Indonesia, dan sering juga dipakai di mobil-mobil kompetisi. Nah, banyak pemilik Honda CR-V Turbo ini merasa memang kabinnya bising. Makanya ini kita lakukan peredam full seperti ini dari keempat pintu. Pintunya pun 2 layer. Lalu kita bisa lihat ini pemasangannya dari bawah dashboard langsung ke lantai sampai ke bagasi. Untuk plafon kita nggak pasang peredam karena plafonnya ini sudah panoramic roof. Jadi kita lebih konsentrasi di lantai, di bagian spakbor kanan kiri belakang ini yang ada fender roda belakangnya ini sangat penting untuk dipasangin peredam. Fungsi pemasangan peredam full ini selain membuat kabin lebih senyap, tentunya untuk upgrade audionya akan terasa jauh lebih baik ya. Bisa mengurangi getaran pada mobil, juga bisa memecah frekuensi seperti di mid bass itu, kita acak frekuensinya sehingga dia tidak membuat dengung pada mobil. Jadi keseluruhan total untuk pemasangan peredam di Honda CR-V ini kurang lebih menghabiskan 45-50 lembar. Untuk beratnya kira-kira sekitar 40 kilo. Ya kira-kira beratnya satu anak kecil ya. Menurut kami berat segitu masih wajar ya dibandingkan kalau kalian memilih peredam yang lebih berat seperti bahannya aspal mungkin ya. Nah, kita akan bahas langsung mengenai speakernya yang digunakan, yaitu Crescendo Evo 9 S3. Sistemnya ini aktif, mid bassnya ukurannya 6,5 inch. Speaker ini langganan juara di kompetisi loh, makanya rekomendasi dari workshop kami menggunakan speaker ini. Karakter mid bassnya juga galak, namun tidak kasar. Lalu untuk mounting speakernya kita menggunakan aluminium dari Crescendo. Fungsinya agar supaya tahan lama, tidak kena air, dan jauh lebih rigid dibandingkan menggunakan MDF. Nah ini yang gak kalah penting, pemasangan peredam merek Silent Coat di door trim Honda CR-V ini. Fungsinya agar mengurangi getaran yang ditimbulkan dari mid bass. Setelah pemasangan peredam Silent Coat, untuk lapisan keduanya menggunakan Silent Coat Absorber. Ini ketebalannya 15 mili. Bentuknya ini seperti busa telur, bahan lemnya ini mengandung fiber, daya rekatnya kuat, dan kita bisa lihat dia bisa bentuk ukuran door trimnya. Fungsinya adalah untuk mengurangi getaran apabila ada motor lewat, ini akan jauh berkurang. Jadi total keseluruhan peredam pintu depan ini adalah 4 lapis. Nah ada yang nanya apa nggak berat tuh pasang peredam 4 lapis? Tidak, karena bahan yang kita gunakan ini sangat ringan. Kita juga bisa lihat engselnya pun nggak turun. Tentunya kita harus bijak ya dalam memilih peredam, jangan sembarangan pilih, nanti yang ada mobil tambah berat, engsel jadi turun. Oke, sekarang kita lanjut custom pilar. Di pilar A ini, pilar aslinya kita tidak pakai, kita cetak baru dengan fiber. Setelah itu kita pertebal lagi ya tentunya. Untuk box midrange-nya, bagian depannya ini kita menggunakan MDF, lalu kita tambah lagi busa hati. Box midrange bagian dalamnya ini kita tambahin lagi dengan isolator dari Silent Coat. Fungsinya supaya suara midrange-nya ini tidak menjadi dengung dan menjadi natural dan tebal.
Untuk ukuran tweeternya ini 1 inch, bahannya soft dome. High frekuensinya ini halus dan detail. Hasil suaranya nggak perlu diragukan lagi, sering juara 1 kok dalam kompetisi. Untuk kabelnya kita menggunakan harmonic interlude 16 AWG. Proses pembuatan custom pilar ini memakan waktu 2 hari ya guys. Jadi di workshop kami kita tidak memakai pilar yang sudah jadi karena setiap merek itu angle-nya berbeda. Belum lagi posisi pengemudi itu setiap orang berbeda-beda ya guys. Oleh sebab itu kita harus ukur sesuai dengan pengemudi. Hasilnya panggungnya itu akan jauh lebih benar dengan sistem seperti ini dibandingkan dengan pilar yang sudah jadi. Berikutnya untuk power menggunakan Crescendo Revo 5. Ini seri terbaru di 2021. Keluaran dari Crescendo ini untuk mendrive tweeter dan mid-range. Lalu prosesornya ini menggunakan Crescendo Evolution 9. 8 channel DSP prosesor ini sering dipakai di ajang kompetisi. Untuk settingannya seperti TA, EQ, dan crossover ini sangat presisi ya guys. Lalu ada satu lagi power Revo 5 nya ini untuk mendrive mid bassnya ini kita bridge, dan ada juga power Crescendo Evo 1A1 Anniversary Edition ini untuk mendrive subwoofer. Total keseluruhan power ini ada 3 buah, oleh sebab itu kita menggunakan Seekring Stinger untuk pengaman dari power ini. Dan yang kami suka dari power Crescendo ini ukurannya sangat kecil. Kita bisa lihat ini bisa taruh di bawah jok tanpa mengganggu joknya ya guys. Untuk kabel RCA menggunakan Flux Alto. Untuk keamanan kita pasang lagi Seekring 150 ampere di bagian aki. Kabel supply-nya menggunakan 4 AWG dari Harmonic Acapella. Selanjutnya kita akan lihat proses pembuatan box subwoofer. Kita tidak menggunakan fiber melainkan menggunakan MDF hijau. Jenis MDF ini lebih tahan air ya guys, dan hasil suara kalau full MDF jauh lebih bagus dibandingkan box fiber. Untuk pengisi low frekuensi kita menggunakan subwoofer dari Crescendo Evolution 7 12 inch ini. Modelnya shallow, jadi super tipis, bisa di posisi ban serep. Merupakan tantangan buat kami untuk Honda CR-V Turbo ini memasang subwoofer. Tentunya dengan pemilihan subwoofer tipis ini tidak menjadi kendala untuk bagi kalian yang menggunakan Honda CR-V Turbo. Jadinya seperti ini nih guys, kita tinggal buka tutupnya, lalu terus sudah terlihat ban serepnya. Untuk ganti ban serep kita tinggal angkat box subwoofer ini, lalu kita bisa angkat deh ban serepnya. Praktis kan? Dan tidak terlihat seperti pasang audio ya guys. Nah sekarang kita turunin deh jok baris ketiga ini. Jadi joknya masih bisa dipakai, sandarannya kita naikin pun masih bisa ya. Jadi tidak mengganggu fungsional, dan tentu juga masih bisa bawa barang kalau mau ke supermarket atau mau kemanapun keluar kota tidak mengganggu. Dan ada sedikit minus pada bassnya karena rada tertutup jok ya. Cuman masih bisa diatasi loh. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat yuk hasilnya. Mari siapkan headphone, enjoy. I'm traveling on a different kind of train. Heaven saves a place for fallen angels. I need someone to take me home again. Stay the night. Baby, say you love me. Stay and love me. Stay the night. Stay the night. Need you to need me. Say you need me. Stay the night. Smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, calling on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, calling on my knees. Nah gimana guys hasilnya menurut kalian? Bagus kan? Silahkan kalian bisa komen di channel YouTube ini, atau untuk lebih jelasnya bisa kunjungi di workshop kami. Thank you for watching. Bye!